waduh nih seperti Thailand nih nanti nih, kita punya komoditas strategis kita, merajai pasar Amerika, merajai pasar Eropa. Tapi kalau hanya begini saja, ya paling kan kita putar-putar di situ saja. Ya, terima kasih Pak dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perdagangan. Jadi pendahuluan dulu ya Pak ya. Saya tahun 93 pernah penelitian tentang komoditas-komoditas di Thailand. 1 tahun Pak penelitiannya. Di Thailand itu Pak, mulai dari pihak bank sampai lembaga penelitiannya itu linknya satu arah. Ya, sehingga wajar saja semua komoditas pertaniannya Thailand itulah yang merajai pasar Eropa dan pasar Amerika. Saya nggak tahu sekarang, dulu kalau kita mau makan buah, minum buah vita, itu ternyata tidak bisa langsung diekspor dari Indonesia ke Jerman, tapi lalu harus lewat Amerika dulu. Harus negara ketiga, berarti kan harganya jadi mahal. Saya nggak tahu sekarang, itu tahun 93, 94, 95. Artinya pemerintah nggak serius sebenarnya. Ya, saya juga baca nih kesimpulannya Kementerian Pertanian ini, mohon maaf ya, seakan-akan kesimpulan di halaman 8 ini hanya takut sekali dengan ada undang-undang ini mengurangi kewenangannya dia. Ini saya baca nih kesimpulannya ada 4. Ya, coba jangan tidak tumpang tindih, jangan mengurangi kewenangan Kementerian Pertanian sebagai pembina komoditas, ya. Kemudian perlu diatur sanksi administratif dan ketentuan pidana. Padahal saya berharap apa yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk meningkatkan, ya, produksi dari komoditas strategis untuk orientasi ekspor. Jadi ketika undang-undang RU ini dibuat, yang ada di kepala saya, waduh, nih seperti Thailand nih nanti nih, kita punya komoditas strategis kita, merajai pasar Amerika, merajai pasar Eropa. Tapi kalau hanya begini saja, ya paling kan kita putar-putar di situ saja. Belajarlah dari Thailand. Saya penelitian tuh Pak tentang komoditas strategis di Thailand tuh 93, 1 tahun. Belajar dari sistem perbankannya, belajar dari sistem penelitiannya, ya, dengan satu datanya juga. Jadi bagaimana mau kita kan ini bukan hanya sekedar proyeknya Kementerian Pertanian, oh ya ada proyek ini di sini, proyek di sini. Sekarang Pak contoh Sulawesi Selatan, dulu penghasil cengkeh. Sekarang cengkehnya aja nggak bisa dipertahankan oleh pemerintah, harganya orang tebang cengkehnya. Akhirnya cengkehnya jadi ada dulu buah naga jadi buah naga, kemudian jadi apa gitu loh. Ini kan artinya pemerintah nggak punya policy yang jelas gitu loh untuk komoditas strategis. Kopi Sulawesi Selatan itu kopi Toraja. Saya penelitian sebelum jadi anggota DPR tentang kopi Toraja itu. Nggak ada keberpihakan pemerintah di situ. Sehingga mereka menjual masyarakat tuh mentah. Jadi yang main tuh tengkulak-tengkulak di situ. Penermajaan kopinya juga nggak ada. Ya, harga juga nggak bisa dipertahankan. Kemudian bagaimana juga, karena padahal kan kalau dia fermentasi sebentar saja itu harganya udah berubah. Tapi karena ya rakyat mau cepat harganya, tapi karena pemerintah juga nggak punya ada buffer terhadap harga. Ya, jadi tadi saya ulangi, Bapak baru datang dari perkebunan. Jadi kesimpulan Bapak ini nggak ada keberpihakan Bapak terhadap masyarakat yang mengembangkan komoditas strategis. Di sini hanya Bapak takut sekali kewenangannya dihilangkan dengan adanya undang-undang ini. Bukan begitu Pak caranya. Ya, ini penting Pak. Jadi kesimpulan Bapak nih 4 ini saya cari mana nih kesimpulan. Saya berpikir tadi Bapak belum datang bahwa dengan RU ini kita buat bagaimana komoditas strategis kita bersaing dengan Thailand menguasai pasar Amerika dan pasar Eropa. Saya 1 tahun Pak penelitian di Thailand untuk komoditi-komoditi strategisnya. Kemudian saya pernah sebelum jadi anggota DPR, saya juga jadi konsultan untuk proyeknya Jerman, Agriculture Technology Machinery, untuk kopi di Toraja. Nggak ada berpihakan pemerintah terhadap kopi-kopi yang ditanam oleh Toraja, di Bulukumba, di ini. Nggak ada keberpihakan pemerintah. Seperti dicontohkan oleh Pak Firman tadi, bebeknya makan sendiri, nanti sisa telurnya diambil oleh pemerintah.
Terus pemerintah oke, berhasil proyek bebek saya gitu loh. Padahal nggak ada campur tangan pemerintah di situ. Ini saya agak keras soal ini Pak Ketua izin pimpinan, karena kita ingin lah, masa kita kalah terus sama Thailand gitu loh. Nah begitu juga untuk Kementerian Perdagangan. Jadi kalau bisa ini Dirjen Perkebunan ini agak serius ya ngurusin komoditas strategis kita. Jangan hanya sekedar kesimpulan Bapak takut sekali kewenangan Bapak diambil dengan adanya undang-undang ini. Justru Bapak harus berpikir gimana nih komoditas strategis kita. Bapak tahu nggak, saya belajar di Rotterdam di museumnya. Ternyata kenapa Belanda datang ke Indonesia? Yang ngambil rempah-rempah kita, tapi utamanya ngambil ganja sebenarnya Pak. Dari sejarahnya di Rotterdam itu yang saya baca di museum di Rotterdam. Ya, tapi akhirnya kan mengambil cengkeh semua komoditas kita. Ada nggak peremajaan terhadap itu? Coba Bapak ke Sulawesi Selatan, cengkehnya udah ditebang semua tuh Pak. Padahal itu kan dibutuhkan sebagai komoditas ekspor termasuk juga kopi. Ini jadi untuk polisi ke depan bukan hanya RUU ini saja, mungkin di anggaran-anggaran Bapak ke depan ini mungkin dikawal oleh Pak Firman di Komisi 4 supaya betul-betul ada kebijakan lah yang berpihak kepada ini. Nah itu juga untuk Kementerian Perdagangan. Di sini ada saya baca di halaman 11 usulan Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Ada nggak Pak task force di Kementerian Bapak yang berkoordinasi juga dengan Kementerian Pertanian punya kemampuan diplomasi terhadap perdagangan komoditas strategis. Salah satu kelemahan pemerintah kita bukan hanya di sekarang ya Pak ya. Saya juga sebelum jadi anggota DPR membantu Kementerian Dalam Negeri membuat namanya dokumen untuk Badan Pengelola Perbatasan. Banyak perbatasan kita diambil. Karena yang negosiasi keluar itu beda-beda orangnya dan nggak menguasai permasalahan yang mau dinegosiasikan. Akhirnya perbatasan kita banyak dicaplok-caplok. Kemampuan negosiasi kita tuh harus penting, harus menjadi hal yang utama penting Pak. Negosiasi terhadap harga. Apalagi misalnya sawit kita di ini ya, di apa namanya? Di bindingnya oleh negara-negara Eropa. Misalnya saya ketemu teman saya orang Swiss, oke kami nggak mau minyak dari Indonesia karena sawitnya. Tapi kan harus ada kemampuan lobby juga dari Kemenas. Pertanyaan saya ini penting Pak. Jadi ada nggak dari nanti di dalam RU ini juga kita harus jangan hanya sekedar RU ini sanksi administratif, ketentuan pidana, kasihan banget rakyat ini belum dinaikkan pendapatannya tapi dikasih pidana melulu gitu loh. Nah ini tolong saya ingin dijawab, jadi saya baca tadi ini di halaman 11 Kementerian Perdagangan ini usulannya lebih banyak ke sanksi-sanksi ya. Tapi saya tahu ada satu bagus sih penguatan ekspor, tapi kira-kira kalau dalam pikiran Bapak penguatan ekspor yang harus kita lakukan seperti apa? Itu mungkin pimpinan catatan dari saya selain ada untuk RU ini, tapi penting ke depannya Kementerian Pertanian ya Direktorat Jenderal Perkebunan ini Kementerian Perkebunan ini kan di bawah Kementerian Pertanian ya. Pak Menterinya kan satu kampung sama dapil saya. Ya, jadi saya tahu semua apa yang dilakukan oleh beliau ya. Nah, di sana Sulsel itu coklat, ya kopi, ha? No comment lah. No comment lah, nggak boleh komentar. Kemudian di Sulsel itu juga ada pabrik gula, ya di Sbone di kampungnya Pak Menteri. Tapi itu juga komoditas strategis itu. Nggak masuk nggak komoditas strategis tebu? Tebu masuk. Masuk ya, tebu. Nah kita impor, nah Pak Menteri Kementerian Perdagangan ini punya data. Berapa banyak tiap tahun kenaikan impor gula kita. Padahal kita punya lahan yang luas untuk meningkatkan komoditas tebu kita. Ini demikian pimpinan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.